pertama ada hakikat manusia. Maksud dari pengertian ini adalah suatu maksud bahwa manusia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi akal untuk digunakan sebagai modal yang sangat berharga untuk mencapai keluhuran budi pekerti. Manusia juga sering disebut Bani Adam atau cucu Nabi Adam. Nah, di dalam Al-Quran ini ada 3 istilah untuk manusia. Yang pertama ada Al-Bashar, adalah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada Anas. Ini menunjuk pada keturunan Nabi Adam alaihi wasallam. Dan yang terakhir ada Al-Ins dan Al-Insan, mengacu kepada lawan binatang liar. Nah, meskipun berasal dari kata yang sama, namun keduanya di dalam Al-Quran memiliki perbedaan. Al-Ins selalu dipertentangkan dengan Al-Jin, sedangkan Al-Insan mengandung pengertian makhluk mukallaf, pengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya di muka bumi. Dari paparan tersebut dapat dikatakan bahwa sebutan untuk manusia ada 4 macam, yaitu Bani Adam, Al-Basar, An-Nas, dan Al-Ins atau Al-Insan. Kalau manusia pertama diciptakan dari tanah liat atau tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka manusia kedua yaitu Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihi wasallam. Anak cucu Nabi Adam atau Hawa lebih sering disebut Bani Adam diciptakan oleh Allah sesuai dengan prosedur yang dikemukakan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5. Baik, pada subbagian B kita membahas aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi pada aspek-aspek ini terdapat 3 aspek, yakni aspek potensi diri, aspek lingkungan, dan aspek ikhtiar masing-masing. Pada aspek potensi diri terbagi menjadi 2, potensi positif dan juga potensi negatif. Pada potensi positif terdapat 5 poin, yakni yang pertama, manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni manusia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, poin kedua ialah manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Hal ini bermaksud ialah bahwa jasmani manusia dicipta oleh Allah dengan segala kelenturan dan fleksibilitasnya. Secara rohani, manusia memiliki keistimewaan yang banyak, yang jauh lebih istimewa daripada makhluk ciptaan Allah lainnya. Lalu yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Salah satu kemuliaan manusia adalah diciptakannya Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik makhluk. Poin yang keempat, manusia adalah makhluk yang terpintar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai ayat 33 disebutkan bahwa Nabi Adam lebih pintar daripada malaikat. Yang poin kelima ialah manusia adalah makhluk yang bersedia untuk memegang amanat. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa amanat yang dimaksud itu adalah ketaatan dalam menjalankan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Manusia yang taat menjalankan kewajiban maka dapat ganjaran pahala. Namun apabila manusia tidak taat akan kewajiban malah melakukan larangan Allah, maka akan mendapatkan siksa. Lalu poin pada potensi negatif terdapat 5 poin. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Berbeda dengan makhluk lainnya seperti hewan yang apabila ia sudah dilahirkan, ia sudah bisa berjalan atau bisa mencari makan sendiri. Namun manusia berbeda. Manusia selama di dalam kandungan selama 9 bulan, lalu dilahirkan, ia masih harus untuk diberi makan, tidak bisa makan sendiri. Lalu poin kedua, manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah.
Manusia suka keluh kesah apabila yang diinginkannya tidak tercapai atau apa yang diharapkannya tidak berhasil, lalu kesehatannya terganggu dan usahanya kurang beruntung dan lain-lain. Maka dari itu manusia suka berkeluh kesah. Lalu poin ketiga, manusia adalah makhluk zolim dan ingkar. Maksud zolim di sini adalah manusia tidak mensyukuri atas anugerah apa yang telah Allah berikan, dan kezoliman yang tidak akan dimaafkan oleh Allah ialah kezoliman ketika manusia menyekutukan Allah. Poin yang keempat ialah manusia adalah makhluk yang suka membantah. Jadi di sini pada para ahli tafsir menyatakan bahwa pada ayat tersebut para ahli menyatakan bahwa manusia suka membantah dan juga menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul Allah dengan kebatilan, dengan contoh Nabi Muhammad yang berdakwah namun ditolak oleh berbagai bani karena tidak ingin menerima kebenaran yang telah diberikan. Lalu poin kelima, manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Yang dimaksud di sini dengan contoh itu Abu Jahal, yang dimana Abu Jahal itu takabur dan sombong terhadap Tuhannya. Namun demikian bisa pula berarti manusia yang lain, yaitu manusia yang melampaui batas kewajaran bersikap dan bertutur. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin komponen diri. Seperti yang dikemukakan oleh tim PAI UM, potensi positif atau negatif manusia terkait erat dengan 4 komponen yang dianugerahkan oleh Allah. Yang pertama itu fitrah, yang kedua nafsu, yang ketiga qaid, dan yang keempat akal. Fitrah adalah masdar dari kata fatara yang artinya ciptaan. Telah dikutip dari firman Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 tentang fitrah. Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa sesuai dengan fitrahnya manusia itu bertauhid. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 125. Jadi sesuai hadis tersebut, setiap manusia sejak dilahirkan sudah dibekali akidah yang benar, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan terkait nafs itu sendiri biasanya mengarah pada nafs amarah. Apa itu nafs amarah? Nafs amarah merupakan nafsu yang memerintah atau mengajak manusia ke dalam jalan kejahatan. Untuk poin ketiga yaitu qalb atau hati, di mana unsur ini diartikan manusia itu sebagai hati. Sedangkan secara bahasa, qalb memiliki arti membalik. Dengan demikian, qalb berpotensi tidak konsisten, ada yang baik dan pula sebaliknya. Menurut Shihab, akal diartikan sebagai pengikat atau penghalang, yang artinya akal ini adalah sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus pada kesalahan atau kejahatan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu lingkungan. Pada dasarnya, setiap manusia ini dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Lingkungan merupakan faktor penyebab yang juga berpengaruh terhadap perilaku manusia. Artinya, perilaku atau kualitas ketakwaan seseorang salah satunya disebabkan oleh pengaruh orang-orang yang berada di sekitarnya atau di lingkungan itu. Selanjutnya, ikhtiar manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi fasilitas yang beraneka ragam. Fasilitas-fasilitas itu tidak datang dengan sendirinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Di mana ayat tersebut menyeratkan pengertian bahwa untuk memperoleh rezeki dari binatang harus melata, atau bahasa yang lebih sopannya itu kita sebut dengan berusaha. Jadi kayak kalau kita ingin mendapatkan sesuatu kita harus berusaha.
Kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Ada dua kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama, sebagai hamba Allah, manusia mendapat tugas untuk beribadah kepada Allah. Tugas manusia sebagai hamba Allah terdapat dalam Quran surat Taha ayat 14. Lalu yang kedua, sebagai khalifah Allah. Manusia memegang mandat dari Allah untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Tugas manusia sebagai khalifah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Hubungan kedua kedudukan manusia tersebut bersifat umum dan khusus. Kedudukan khalifah masuk dalam kedudukan hamba Allah. Dan karena itu, jika hamba Allah di dalamnya adalah ada malaikat, maka yang ada dalam khalifah Allah hanyalah manusia. Manusia dengan dua posisinya yang penting tersebut diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, tujuan dan tugas hidup manusia adalah beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Khalifah atau perintah untuk memakmurkan bumi merupakan amanat dari Allah atas manusia. Dalam mengemban tugas sebagai khalifah, manusia harus merealisasikan tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu berilmu yang memadai. Dengan demikian, manusia harus menuntut ilmu sepanjang hidupnya sesuai dengan tuntutan kehidupan. Yang kedua yaitu mempraktikkan ilmunya untuk kemakmuran bersama. Sebagai khalifah, ulama membagi atau mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang pertama yaitu ulama, umara, agniya, dan fuqara. Tugas yang ketiga yaitu menjaga niat dalam memakmurkan bumi ini hanya karena Allah lillahi ta'ala, tidak karena ingin menjadi orang yang terpandang atau mencari keuntungan duniawi, melainkan agar bisa menjadi manusia yang bisa selalu mensucikan Allah dan selalu mengagungkannya. Tugas yang keempat yaitu berdoa. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Semakin sering ia berdoa, maka Allah akan semakin sering memberikan rahmat kepada orang tersebut. Dan tugas yang terakhir yaitu menjaga hati. Hati harus dijaga agar tetap bersih dan terhindar dari sifat-sifat tercela dan harus dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Dan selanjutnya diarahkan untuk selalu menatap kebenaran.